Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Keluaran 16 ayat 4 sampai dengan ayat 7 dan ayat 13 sampai dengan ayat 17. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak, dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab, apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami." Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu. Tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Keluaran 16 ayat 4 sampai dengan ayat 7 dan ayat 13 sampai dengan ayat 17. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Hujan Coklat, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Mari kita mulai kisah inspiratif. Penduduk kota Olten, Swiss,
dikejutkan oleh hujan serutan coklat yang menyelimuti seluruh kota. Rupanya sistem ventilasi sebuah pabrik coklat di dekat daerah itu rusak, sehingga serpihan coklat pun terbang dan menghujani area itu. Hujan coklat terdengar seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para penggila coklat. Tidak seperti coklat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi seseorang, Allah memberikan hujan surgawi yang bergizi kepada umat Israel. Saat melintasi padang gurun, bangsa Israel mulai bersungut-sungut tentang berbagai makanan yang pernah mereka santap di Mesir. Menanggapi hal itu, Allah berkata bahwa Dia akan menurunkan dari langit hujan roti untuk memelihara hidup mereka. Keluaran 16 ayat 4. Setiap hari, setelah embun pagi mengering, tinggallah suatu serpihan tipis yang dapat dimakan. Kurang lebih 2 juta orang Israel diperintahkan untuk mengumpulkan sebanyak yang mereka butuhkan pada hari itu, selama 40 tahun pengembaraan umat di padang gurun. Pemeliharaan Allah yang ajaib dalam bentuk mana terus memelihara mereka. Tidak banyak yang kita ketahui mengenai mana, kecuali warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Meski mungkin kedengarannya tidak semenarik coklat, mana menjadi bukti indahnya pemeliharaan Allah atas umatnya. Mana mengarahkan kita kepada Yesus, yang menyebut dirinya sebagai roti hidup, Yohanes 6 ayat 48, yang menopang kita setiap hari dan memberi kita jaminan hidup kekal. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana cara Allah memelihara hidup Anda selama ini. Bagaimana kebenaran tentang Yesus sebagai roti hidup mendorong Anda untuk semakin percaya kepadanya. Hal ini patut kamu ketahui. Setelah menyeberangi Laut Teberau, yang merupakan babak terakhir pembebasan mereka dari Mesir, bangsa Israel pun melangkah menuju Sinai. Elemen-elemen dalam transisi itu mencakup nyanyian pujian di Laut Teberau, penyucian air pahit di Mara, pemeliharaan Allah berupa mana dan burung puyuh dan air dari gunung batu, peperangan melawan bangsa Amalek, pembagian kepemimpinan atas Saran Yitro, dan tibanya mereka di Sinai. Di Sinai, Allah memperkenalkan dirinya kembali kepada umat pilihannya, dan bangsa Israel kemudian beralih dari sebuah keluarga besar menjadi sebuah bangsa yang mempunyai hukum. Kitab Keluaran, penulis, Musa adalah penulis Kitab Keluaran. Tanggal penulisan Kitab Keluaran ditulis antara tahun 1440 sampai 1400 sebelum Masehi. Tujuan penulisan adalah kata keluaran, berarti keberangkatan. Pada waktunya Allah, keluarnya bangsa Israel dari Mesir menandakan akhir dari masa penjajahan bagi keturunan Abraham dan sekaligus menjadi awal penggenapan janji Allah kepada Abraham bahwa keturunannya akan mendiami tanah perjanjian, dan beranak cucu menjadi bangsa yang besar. Tujuan penulisan kitab ini untuk menggambarkan pemetaan pertumbuhan keturunan Yakub yang cepat, mulai dari Mesir hingga penetapan bangsa mereka sebagai negara agama di tanah perjanjian. Ayat kunci ada di kitab Keluaran 1 ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir, yang tidak mengenal Yusuf. Keluaran 2 ayat 24-25, Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Keluaran 12 ayat 27,
Itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika Ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Keluaran 20 ayat 2-3. Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Rangkuman, Kitab Keluaran dimulai ketika Kitab Kejadian berakhir, di mana Allah sedang mengurus umat pilihannya, yaitu bangsa Yahudi. Kitab ini menggambarkan semua peristiwa semenjak Israel masuk ke tanah Mesir sebagai tamu Yusuf, yang sedang berkuasa di Mesir, sampai mereka akhirnya harus diperbudak dengan kejam oleh seorang raja yang tidak mengenal Yusuf. Pasal 1-14 menggambarkan kondisi penjajahan orang Yahudi di bawah Firaun. Naiknya Musa sebagai penyelamat mereka, itulah yang dilimpahkan Allah pada Mesir atas penolakan pemimpin mereka untuk menurut padanya, dan keberangkatan mereka dari Mesir. Kedaulatan dan kekuatan Allah digambarkan melalui turunnya tulah-tulah yang berakhir dengan tulah kematian anak sulung dan penetapan Paskah pertama penyelamatan Israel, terbelahnya Laut Merah, dan kebinasaan bala tentara Mesir. Bagian tengah Kitab Keluaran menggambarkan pengembaraan di padang belantara dan mukjizat pemeliharaan yang dilakukan Allah bagi umatnya. Walaupun Ia memberi mereka roti surgawi, air manis dari yang pahit, air dari batu-batu, kemenangan atas bangsa yang hendak menghancurkan mereka, hukumnya yang tertulis di atas batu dengan tangannya sendiri, dan keberadaannya dalam bentuk awan dan awan api yang menaungi mereka, bangsa Israel terus-menerus menggerutu dan membangkang terhadapnya. Bagian ketiga dari kitab ini menggambarkan pembangunan tabut perjanjian dan rancangan kemah suci dengan segala kurban, mezbah, perabot, upacara, dan bentuk ibadahnya. Banyak macamnya kurban yang disyaratkan kepada bangsa Israel adalah gambaran dari kurban agung, domba Paskah Allah, Yesus Kristus. Pada malam tulah terakhir di Mesir, seekor domba tanpa cacat disembelih dan darahnya dikenakan atas kusen pintu rumah-rumah umat Allah, melindungi mereka dari malaikat kematian. Ini merupakan bayangan dari kedatangan Yesus, domba Allah tanpa noda ataupun cela, yang darahnya dikenakan kepada kita untuk menjamin kehidupan kekal. Di antara perwakilan simbolik Kristus dalam Kitab Keluaran, ada sebuah cerita tentang air yang mengalir dari batu dalam Keluaran 17 ayat 6. Sama halnya Musa memukul batu itu untuk menyediakan air yang bisa menyambung hidup bagi Israel. Begitu pula Allah memukul batu keselamatan kita, menginjikan Yesus disalibkan bagi dosa manusia, dan barulah dari batu itu datang anugerah air hidup. Penyediaan roti surgawi, atau mana, di padang belantara merupakan gambaran yang sempurna tentang Kristus, roti kehidupan, yang disediakan Allah untuk menghidupkan kita. Hukum Musa diberikan untuk menunjukkan ketidakmampuan manusia menaatinya. Kita tidak mampu menyenangkan Allah dengan mematuhi hukum. Jadi, Rasul Paulus menghimbau kita untuk percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Pemeliharaan Allah bagi bangsa Israel,
mulai dari dilepasnya mereka dari perbudakan sampai adanya roti mana dan burung puyuh di padang belantara, merupakan pertanda yang jelas mengenai pemeliharaannya. Allah telah berjanji untuk mencukupi semua kebutuhan kita. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Kita harus percaya kepada Allah, karena Ia mampu menyelamatkan kita dari segala bahaya. Akan tetapi, Allah tidak membiarkan dosa tidak terhukum selamanya. Karena itu, kita dapat percaya pada pembalasan dan keadilan-Nya. Ketika Allah melepaskan kita dari situasi yang buruk, kita tidak seharusnya kembali kepada keburukan itu. Ketika Allah menuntut sesuatu dari kita, Ia mengharapkan ketaatan kita, walau Ia juga menyediakan rahmat dan belas kasihan-Nya, karena Ia mengetahui bahwa, dalam upaya kita sendiri, kita tidak akan mampu taat sepenuhnya. Melewati laut teberau yang terbelah, minum air pahit yang menjadi manis di Mara merupakan dua mukjizat besar yang baru saja dialami bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, kurang dari sebulan. Namun saat mereka tiba di padang gurun Sin, kembali mereka bersungut-sungut dan menuduh Musa hendak membunuh mereka dengan kelaparan di padang gurun. Mukjizat yang baru saja mereka rasakan sudah terlupakan sama sekali. Lalu Tuhan berfirman akan menurunkan hujan roti dari langit yang akhirnya mereka sebut mana. Apakah yang dapat kita pelajari dari mukjizat mana? Pertama, Tuhan memelihara dengan ajaib. Di tengah padang gurun, bagaimana bangsa Israel harus mencari makanan, Tuhan tahu masalah tersebut. Oleh sebab itulah Tuhan menyediakan makanan dengan cara yang tak biasa. Kedua, Tuhan ingin umat-Nya hidup menurut hukum-Nya. Tuhan memerintahkan untuk mengambil mana seorang segomer tiap hari dan seorang 2 gomer di hari ke-6. Tuhan ingin mereka taat kepada Tuhan. Peraturan sudah diberikan, namun masih saja ada yang melanggar sehingga Musa dan Tuhan marah kepada mereka. Ketiga, Tuhan ingin umat-Nya tidak melupakan kasih dan perbuatan Tuhan atas hidup mereka. Tuhan menyuruh mengambil mana segomer penuh untuk bisa disimpan turun-temurun supaya keturunan mereka melihat bagaimana Tuhan memelihara mereka selama 40 tahun di padang gurun. Bagaimana dengan kita? Apa kita juga sering bersungut-sungut dan begitu cepat melupakan kasih, pertolongan dan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita? Ingatlah, Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Ia pasti tidak akan mencelakakan kita. Tuhan pasti memelihara kita dengan cara Tuhan sendiri, bukan dengan cara idealis kita. Mari kita terus percaya dan menikmati cara Tuhan memelihara hidup kita dengan tetap taat hidup menurut kehendak-Nya. Jangan lupakan semua kebaikan Tuhan. Justru, pengalaman yang indah bersama Tuhan harus memperkokoh iman kita kepada Tuhan yang harus kita wartakan kepada orang-orang di sekitar kita. Apa yang Anda pelajari tentang Allah dari peristiwa mana? Apa yang Anda pelajari dari bangsa Israel pada peristiwa mana? Pokok doa. Berdoa agar tiap anak Tuhan senantiasa percaya, bersyukur dan tidak pernah melupakan kasih pemeliharaan Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah Bapa, terima kasih, karena Engkau menyediakan kebutuhan terbesarku di dalam Yesus dan setia memeliharaku setiap hari. Amin.
Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.